Pernah nggak kepikiran kenapa setiap ngomongin jadi perempuan, salah satu hal pertama yang kebayang itu payudara. Kayak jadi semacam bukti keperempuanan di cermin, di setiap kali ganti baju, di cara kita memandang diri sendiri. Terus gimana kalau bagian itu harus diangkat, bukan dikurangi, bukan diperbaiki, diangkat karena kanker. Di Pink Story kali ini saya ngobrol sama dua perempuan yang udah lewatin itu. Sahabat-sahabat saya, Penny dan Bianca. Dua cerita, dua cara berbeda buat jawab. Satu pertanyaan yang mungkin gak pernah kita omongin keras-keras. Kalau payudaraku hilang, apakah aku masih perempuan? Yuk kita dengerin bareng. Hai Penny, Bianca. Aduh, luar banget gak ketemu. Iya, luar biasa loh. Storyteller hari ini ternyata kamu berdua. Jadi teman-teman nanti mungkin kita akan banyak hahaha gitu ya. Meskipun topiknya topik yang seru gitu ya, topik yang menarik kan gitu. Tapi coba kita lihat apa jawaban-jawaban dan cerita dari dua teman-teman kita ini. Oke, Penny, Bianca, kan kita mau bicara soal journey kamu berdua yang sama-sama udah double mastectomy, diangkat bukan cuma satu tapi dua-dua payudaranya. Nah kan aku tahu ceritanya tapi beda meskipun sama-sama kondisinya tapi pasti cerita beda. Jadi boleh nggak cerita sebenarnya kapan diagnosis double mastectomy itu terjadi dan gimana? Pokoknya ceritain tapi singkat aja gitu supaya teman-teman tahu background ceritanya. Mau siapa dulu? Kamu nggak bisa singkat kayaknya, jadi aku duluan aja. Oke, aku pertama kali, aku sebenarnya nggak langsung double mastectomy, karena aku kena 2 kali. Yang pertama tahun 2012, itu aku mastektomi payudara kanan, terus kemudian kena lagi tahun 2019, sehingga harus diangkat juga payudara yang sebelah kiri. Jadi emang tidak bersamaan sih waktunya, tapi ya ujung-ujungnya ya double mastectomy. Momen itu waktu yang kedua, apa yang ada di dalam pikiran kamu? Artinya gini, kan pertama udah pernah ngalamin, sama nggak tuh rasanya, kekhawatirannya atau pikiran-pikiran yang terlintas? Enggak dong. Kan udah pernah ngalamin ya. Jadi sebenarnya kalau agak berbeda kondisinya juga, karena waktu yang tahun 2012 dari nggak tahu apa-apa sama sekali, buta sama sekali tentang kanker dan kanker payudara, nggak punya kenalan teman siapapun yang bisa ditanyai mengenai kanker payudara, so completely different experience ya yang pertama itu. Terus of course jadi lebih berat lah melaluinya. Tapi kalau yang tahun 2019 karena sudah pernah punya pengalaman, dan waktu itu sebenarnya ketahuannya dalamnya itu masih dalam stadium dini, karena udah ngerti, udah belajar tentang sadari, udah gabung di Lovepink, udah tahu tentang sadari, jadi kan rutin cek sendiri di rumah, dan itu memang ternyata manfaatnya sadari itu aku ngerasain banget gitu ya. Jadi karena setiap bulan aku ngecek, jadi langsung ketahuan begitu pas bulan itu aku ngecek, loh kayaknya bulan lalu ini nggak ada gitu. So kerasa gitu benjolan? Iya, langsung kerasa ada benjolan. Ini kayaknya bulan lalu gue ngecek nggak ada deh gitu. Jadi abis itu langsung buru-buru, kan aku waktu itu juga minta tolong ditemenin sama kamu kan, langsung USG segala macam, dan ternyata confirm, dan ujungnya memang harus di treatment. Sebenarnya waktu itu aku punya pilihan tidak harus diangkat seluruhnya payudaranya karena masih sangat dini stadium 0 kayaknya waktu itu. Tapi mengingat aku sendiri justru datang dari aku, mengingat aku sudah punya riwayat, dan aku pikir aku kayaknya tidak mau menyimpan bom waktu deh gitu ya. Mikirnya waktu itu gitu. Terus who knows kan nanti kedepannya seperti apa, dan aku pikir ya udah
diangkat aja sekalian. Dan ini sebenarnya waktu itu aku sempat mikir kayak gini juga, ada gila-gilanya juga sih. Kan nggak enak ya punya payudara sebelah itu ya, maksudnya kita ada bra yang ada apa? Protesis. Ya, ada protesisnya jadi bisa. Tapi sebenarnya aku tuh tidak terlalu nyaman memakai itu gitu kan. Tapi pakai kan selama Pakai selalu. Terus jadi di momen itu aku pikir, ya mungkin ini kesempatan habis ini nanti jadi seimbang lagi gitu, jadi balance. Menghibur diri. Ya udah, tapi berpikirnya malah gitu aku ya. mikir malah gitu. Dan benar, setelah dioperasi tuh langsung, yes, ini sekarang udah balance lagi gitu. Ya, well, gimana ya? Maksudnya it's the reality yang kita sebagai survivor, penyintas, kan kita memang hidup dalam realitas remisi. Jadi ya sudah aware gitu dengan kondisi itu, dan karena udah punya pengalaman, udah banyak sekali teman yang punya riwayat yang sama, udah punya banyak pegangan lah gitu, banyak teman. Ya aku melaluinya yang tahun 2019 itu jauh lebih legowo gitu, maksudnya nggak yang justru aku nggak mikir, aduh kok kena lagi sih, because aku paham, aku ngerti gitu, I'm aware kalau aku ini hidup dalam masa remisi gitu, jadi ya of course sedih dan ini, tapi nggak lama, nggak berlarut-larut, dan aku merasa waktu itu bounce back-nya cukup cepat sih. Iya, karena kamu mungkin udah tahu bahwa ada harapan untuk remisi. Yes, gitu ya. yes. Jadi ya, dan gitu banyak teman kan, banyak teman-teman di Love Pink juga yang selalu menemani dan menyemangati. Jadi ya aku melaluinya kayaknya cukup smooth sih tahun 2019. Oke. Bianca kan ceritanya beda. Gimana ceritanya, Bi? Oke. Sebelumnya terima kasih Lafti. Iya, senang loh ada kamu di sini. Ika juga senang. Nama Ika Bianca ya. Nama kesayangan Mama Bi. Senang banget diundang karena sebenarnya tahun ini aku masuk 5 tahun. Ya kan? Yes. Jadi awal ceritanya kenapa double mastectomy. Jadi itu kejadiannya bulan September tahun 2021. Jadi kalau ada lagunya Earth, Wind and Fire, do you remember September, ingat sama Ika ya. Karena tanggal 1 September aku didiagnosa kanker payudara ganas. Tapi sebelumnya aku memang mamo dan USG ya, ditemukan benjolan di puting sebelah kanan. Oke. Terus ternyata hasil mamo tuh bahasanya namanya birat selima dari 6. Jadi dicurigai ganas. Kalau yang 6 ganas. Jadi oleh USG saya disarankan ke dokter onko langsung, dan puji Tuhan mendapat dokter yang luar biasa, tepat, dan dia bilang ya ini kanker payudara. Jadi sebaiknya segera diangkat. Nah pada saat itu saya sedang ada event sebenarnya. So aku bilang, dok boleh nggak nego? Jangan sekarang, selesai event dulu nih. Aku kejadian itu 19 September. Sebaiknya jangan, malah kalau bisa dia maunya 3 hari tuh. Tapi karena pada saat itu masih COVID, jadi akhirnya dirubah jadi tanggal 1. Terus dia lihat, kalau tanggal 3, tanggal 4 kamu ulang tahun. Tanggal 4 September Ika ulang tahun. Kamu ulang tahun dulu deh. Jangan-jangan ini hari terakhir aku ulang tahun. Ya kan, deg-degan juga. Jadi gimana dok? Udah kamu ulang tahun dulu, tanggal 8 kita kerjakan. Oke. Tapi semasa itu memang kita berdoa, kita tanya jawab dengan dokter bagaimana baiknya. Saya tanya sama dokter, kan cuman kanan yang kena. Terus dia bilang kalau kamu tuh masih deteksi dini, ya. Jadi kemungkinan tidak akan kemo dan sebagainya sebelah kanan. So aku bertanya jawab, dok boleh nggak dua-duanya? Kamu yang nanya. Eka. Ide dari mana? Pasti dari Tuhan ya. Karena Eka nggak mau ya gonjang-ganjing kiri kanan ya. Karena mamaku kan juga kan ya. Oh iya. Mamaku juga. Tapi beliau 33 tahun breast cancer survivor, baru meninggal tahun 2023. Meninggalnya karena memang sudah waktunya, bukan karena cancer ya, dalam tidur di usia 89 tahun. Nah beliau tuh cuma satu yang diangkat. Nah kebetulan anak-anakku juga suka mendampingi mama. Jadi ada juga sedikit himbauan dari anak-anak, mam dua-duanya aja. Nanti kayak oma, rempes ya kan? Mama tuh rempes. Aku baru ngerti, aduh Tuhan ampun nih, mam sorry ya. Karena dia selalu pengen, aduh aku mau pakai bra. Gak enak rupanya ya, gak kurang stabil gitu kan. Ya udah akhirnya dok, keputusan dari Eka ya, dua-dua diangkat. Oke.
Karena dokter juga bilang, kalau jadi dokter gimana? Kalau aku dua-duanya diangkat. Kenapa orang suka satu-satu? Menurut dokter itu bilang, ya kadang-kadang satu, nanti nadar berapa bulan balik karena parno. Oke. Karena kondisi aku yang kanan memang ganas, jadi sebenarnya dia udah ada di badan aku 4 sampai 5 tahun. Si tumor itu. Si cancer itu. Jadi memang udah di ujung tinggal dor gitu kan. Jadi memang udah mesti diangkat semuanya. Yang kiri ada, tapi diem aja. Oke, tapi jinak. Aku nggak tahu bahasanya jinak, cuman dia bilang diem aja. Oke. Diem dia gitu kan. Dorman. Tapi aku bilang udah Tuhan, aku mau dua-duanya diangkat. Jadilah tanggal 1 aku dinyatakan kanker ganas, lalu aku melalui segala proses. Ulang tahun dulu tanggal 4, tanggal 8 aku dioperasi. Ketika dioperasi aku udah bilang, "Dok, 2." Keputusan di aku, jangan ada perubahan. Ika lagi gitu tiba-tiba 2 ya, Dok ya. Oke. Sampai ke foto dulu sama dokternya. Gitu. Serius. Serius, Dok sini. Dokternya Cakra. Oke. Ya udah pas dibuka ternyata yang stadium 1 udah naik stadium 2. Oke. Yang kiri Secepat itu ya? secepat itu loh, dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Yang kiri udah goyang Diana. Jadi akhirnya diambillah, aku diangkat dua-duanya. Ika pulang bawa clutch 2 kan. Ada fotonya kan, aku kasih lihat ada clutch 2 drain. Kita pulang. Lalu ternyata hasil PA-nya aku tetap harus di kemo karena HER2 positif. Gitu. Jadi kemonya karena HER2 positif itu. Iya, jadi tetap pakai kemo yang biasa, Iya. 4x2, lalu 18 kali Herceptin. Oke. Gitu. Dan ya gitu deh, aku mah oke. Nah, meskipun oke gitu ya, dan itu datang dari kamu sendiri. Pokoknya aku mau dua-duanya gitu. Penny kan juga gitu sebenarnya, bisa punya kesempatan untuk nggak perlu diangkat, tapi Penny memutuskan udah angkat semua. Nah, inget nggak sih momen waktu pertama kali payudara nggak ada? Apa yang gimana tuh momen melihat tubuh sendiri pada saat payudara diangkat? Aku udah Apa yang jawab. terjadi? Karena Penny kan momennya beda ya, karena waktu itu yang pertama yang kanan. Waktu pertama kali ngelihat, Iya. ya nggak ada. Kayak Ya kalau ada kamu marah sama dokternya kan? Dok, kenapa ya? Udah gini, udah foto gitu ya. Tapi puji Tuhan aku punya support system, keluarga yang malah mendukung. Iya. Dia bilang kalau aku jadi kamu pun aku akan angkat dua-duanya gitu. Jadi aku kayak nggak, oke aja gitu, nggak apa-apa sih, kenapa? Kamu nggak ngerasa misalnya gini badan gue tiba-tiba dua-dua rata melihat jahitan itu gitu, itu feel-nya gimana Beb? Pertama aku happy karena jahitannya bagus. Oke. Jadi oke. Terus sekarang Eka nggak usah beli BH mahal-mahal ya Nek. Oke. Kan udah nggak perlu lagi gatel-gatel ya sekitar sini. Udah tinggal ya begini aja gitu. Oke sih. Oke. Ya, kayaknya nggak tahu ya. Udah sukacita Iya, dari. iya. Begitu bisa menerima kondisi itu ya Iya, kamu memang ya. harus happy dari awal sih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur tuh bener-bener dari awal dan udah sukacita, udah ya karena aku excited justru pasti kamu cancer loh. Wah, ada apa ya yang Tuhan mau bikin ke aku nih, ada mukjizat apa, malah aku excited. What next? Oke. Gitu gimana tuh? Iya, iya. Ya itu luar biasanya kamu, nggak semua kan punya pemikiran gitu loh. Lu bayangin perempuan mau diangkat, tapi tunggu kita dengar Support dulu system tuh penting. cerita. Oke. Orang-orang di samping yang mendukung itu penting membuat banget. kamu jadi punya Iya, karena feel gimana ya, itu. kita kalau kasih contoh yang bikin mereka ngedrop, apalagi anak-anak, ya terutama anak-anak ya dari kecil diajar untuk berharap kepada Tuhan. Ketika kita kena terus kita yang jedot-jedotin pala kayak marah sama Tuhan, kayaknya nggak fair buat mereka juga ya. Akhirnya cancer is not about you, it's about the people around you. So sweet. So sweet. Penny gimana Pen? Kalau aku kayaknya yang pertama nih ya berarti ya tahun 2012 semua kegundahan, keresahan itu ya justru sebelum treatment. Begitu udah mulai treatment, karena aku kan waktu itu kemo dulu baru diangkat ya. Ketika kemo dan kemudian ternyata badannya merespons dengan baik treatmentnya, yaitu dengan tumornya mengecil, itu aja udah melegakan gitu. Jadi kayaknya ketika kemudian terus payudaranya diangkat, apa ya, rasa lega karena
badanku merespons positif pengobatannya, treatmentnya kayaknya berjalan lancar, kayaknya ini akan berhasil. Pikiran itu jauh lebih mendominasi daripada ya tete gue hilang gitu. Itu kayaknya lebih, jadi lebih itu yang dominan. Jadi terus kemudian ketika payudara gede ya, aku masih inget sih ngelihat di cermin. Kayaknya waktu itu sempat nangis, tapi ya udah mungkin ya ini yang harus dilalui untuk menuju sembuh gitu. Tapi kemudian abis itu kan ada kemo, rambut rontok, apa segala macam itu cukup berat sih karena ya seperti bahasan topik kita hari ini ya. Aku juga waktu itu mempertanyakan, hah? Rambut gue hilang, rambut yang so called mahkota wanita gitu, terus payudara ini, ya sempet ada terpikir, terus bagaimana melihat kewanitaanku gitu. Nah, tapi ya seperti aku bilang tadi, pada akhirnya rasa syukur karena aku berhasil melalui semua treatment dengan baik, badanku merespon positif, berhasil gitu, itu jauh lebih berarti dan lebih besar daripada sekadar kehilangan payudara. nah ngomong soal itu juga ya Pen, tadi kan kamu ngerasa di prosesnya kan kita rambut hilang semua gitu ya. Terus, nah judul episode ini kan, judul story kali ini kan, apakah aku masih perempuan? Pertanyaan itu sempat terlintaskah dari kamu sendiri atau mungkin dari orang lain? Apalagi Penny kebetulan juga setahu aku juga diangkat histerektomi diangkat rahim tahun 2009 ya kan. Itu iya banget Beb, aku ingat banget sempat mempertanyakan itu, bertanya-tanya gitu dalam hati, karena waktu itu aku fokusnya lebih ke outside, keluar gitu, atribut-atribut keperempuanan itu yang seperti kamu bilang, payudara, rambut, itu tuh selama ini aku menilainya femininity dari sisi luarnya atribut itu. Tapi terus kemudian dengan berjalannya waktu, bahkan kemudian ya setelah mastektomi, justru muncul keinginan di dalam diriku untuk aku ingin berpenampilan lebih menarik. Gimana supaya aku lebih kelihatan menarik? Karena aku nggak mau orang-orang ngelihat aku dengan pandangan kasihan. Jadi how is it, gimana supaya aku tetap menarik, tetap cantik seperti biasa aja gitu. Fakta bahwa aku sudah tidak punya payudara lagi harusnya tidak mengurangi keperempuananku. Jadi aku akhirnya aku mikir iya, memang keperempuanan itu bukan hanya dari atribut fisik, tapi juga how you carry yourself, bagaimana kamu membawa diri, personal expression, itu lebih mencerminkan your femininity menurut aku gitu. Maksudnya ya aku tetap feminine nature gitu ya, lebih punya empati, lebih nurturing gitu, terus mudah tersentuh, masih bisa nih, jadi banyak kualitas-kualitas, ekspresi-ekspresi yang memang masih feminin, dan akhirnya aku merasa nggak perlu khawatir gitu bahwa aku kehilangan keperempuananku, it's just an attribute fisik. Intinya I'm still feminine, aku bisa maskulin kalau aku mau juga, tapi ya aku nggak kehilangan femininitasku gitu hanya karena aku kehilangan payudara, rambut rontok, rahim hilang gitu kira-kira. Aku tadi nyimak kamu kan pakai kata-kata lebih. Aku lebih ada memang sengaja put extra effort untuk itu. Kamu merasa dari dulu tuh gue beda, sekarang dengan gue udah nggak ada nih, kayaknya atribut perempuan gue udah berkurang nih. Iya. Payudara nggak ada, rahim udah nggak ada. Jadi kayaknya kamu malah jadi pengen punya sense of femininity yang lebih. Mungkin di awal sedikit mau overcompensating kali ya, karena untuk ya aku ingin merasa ya, karena kan tetap aja ada kesedihan dan rasa kehilangan gitu, jadi slightly overcompensating gitu, pakai bulu mata palsu lah. Dan ternyata menikmati. Iya, tapi ternyata aku menikmati ketika aku bercermin, I feel good about myself, regardless I don't have boobs, tapi ternyata gue masih bisa ya, I feel good about it. Jadi aku keep up dengan dandan. Sebelumnya aku nggak terlalu dandan, justru setelah
setelah kejadian ini aku lebih memperhatikan penampilan, apalagi berteman dengan teman-teman di Love Pink yang semua centil-centil gitu kan ya. Iya jadi kebawa gitu, and it helps a lot. Yeah. Nice loh dengernya. Bi, kalau kamu gimana? Dengan pertanyaan yang sama, tapi mungkin spesifik kalau kamu kan sebagai party girl gitu kan, sebagai gadis lintas melawai pada masanya, gitu. Miss Pageant, Miss Universe, Jalan-jalan apa lagi? Ya kan, gimana tuh? Apakah aku masih perempuan? Apakah aku masih bisa tampil? Iya. Menurut Ngan, ada baju-baju seperti ini, ada shawl, aduh tidak menghalangi deh kayaknya ya. Waktu kehilangan bulu mata, alis, ada kacamata, ada kacang tanah gede-gede. Jadi kayaknya waktu kehilangan rambut, aku memang nggak pakai wig karena nggak terlalu suka. Jadi Ike pakai lah selalu shawl Ike yang 12 warna. Nah, jadi kayaknya memang lebih seru ya. Jadi bisa ekspresikan diri. Creativity tuh lebih dieksplor gitu. Iya loh, makanya journey ini malah bikin kita lebih kayak terbuka, lebih kayaknya ya kalau aku ya bukannya harus cancer ya, tapi dengan kondisi ini kan bisa kenal sama semua. Karena kamu bisa menerima situasi itu sehingga mencari cara untuk kamu bisa menikmati juga gitu kali ya. Iya, iyalah. Kembali tetap support system penting. Oke. Sempat khawatir nggak gimana orang terdekat, pasangan dengan kondisi pada saat harus diangkat payudara? Kalau dari Ike sih kayaknya keluarga Ike yang penting sehat. Mama sehat ya gitu. Jadi kalau sehat gimana? Mau sehat gimana ya? Ya harus diambil payudaranya. Oke, gitu. Yang penting kita sehat. Habis ambil payudara apa? Mesti treatment. Oke, gitu. Habis treatment mesti apa? Kontrol. Oke. Nah, itu diikutin semuanya. Jangan sampai kita kayak udah dioperasi. Udah dong, jangan. Ikutin step-stepnya, percaya bahwa pasti perjalanan itu mendatangkan suatu hal yang baik. Dan during the journey itu memang sungguh luar biasa ya. Ketemu komunitas, ketemu teman-teman. Kebetulan saya di Rumah Sakit Darmais Jakarta, itu Indonesia itu Rumah Sakit Kanker Darmais, itu juga ketemu banyak teman-teman. Jadi kayaknya menurut saya ini satu perjalanan yang the best journey in my life. Kamu malah udah megang Darmais ya? Setiap Miss pojok, Darmais Miss Darmais setiap pojok, setiap dan kantin. aku juga BPJS, jadi kayaknya memang ketika kita berkata ya aku mau menjalani dengan ikhlas, semuanya akan mendukung dari segala hal. Pasti Tuhan tolong kok, nggak mungkin ditinggalkan. Dan kita pasti menjadi kuat, ya kan? Kamu gimana, Pen? Ricky suamiku kayaknya waktu itu memang sangat berhati-hati banget gitu ya, kayaknya dia apapun lah pokoknya yang nyaman buat aku itu dia dahulukan, itu dia prioritaskan itu, to the point aku melihat dia cenderung terlalu berhati-hati malahan gitu. Jadi aku yang mesti it's okay, relax, I'm okay gitu, karena ya kebayang sih ya ada di posisi dia gitu yang nggak ngerasain, nggak tahu apa rasanya, dia cuma bisa melihat, dan kadang-kadang kan mereka lebih menderita sebenarnya karena pengen nolong, tapi nggak tahu sih ya. Jadi yang dia bisa lakukan, apalagi cowok gitu, jadi kayak ya udah gue diem aja. jangan melakukan sesuatu yang akan bikin jadi lebih berat, dia nggak nyaman segala macam. Tapi jadi ya justru akunya yang mesti malah mengkomunikasikan gitu sama dia bahwa I'm fine, it's okay. Aku justru pengen kamu merasa nyaman dengan aku yang sekarang seperti ini gitu. Dan menurut Ricky itu menolong dia dengan kamu menyampaikan itu? Iya, of course. Not in so much words ya, dia nggak ngomong, cuman aku bisa melihat bahwa dia jadi lebih relax gitu. Kan jadi ternyata assurance itu memang perlu datang dari kita sendiri, kitanya gitu. Ini pelajaran banget loh. Jadi kita juga penting sebagai kita pasien, bukan kita yang harus selalu dimengerti, tapi kita juga mungkin perlu tuh menyampaikan, aku oke, aku nggak enak rasanya apa, jangan cuman mungkin merenggut aja dan nggak ngomong gitu ya. Jadi mereka perlu kayak di lead gitu, perlu dikasih clue yang benar, yang boleh, yang oke, yang nyaman gimana gitu. Jadi kitanya yang, karena yang kaget kan bukan kita aja, mereka kan juga kaget. Lebih kaget mungkin.
Nah loh ini gimana kan, Iya. kasak kusuk di belakang gitu kan ya nggak sih? Yang ada di orang-orang yang sekitar kita tuh justru cenderung memperlakukan kita jauh lebih berhati-hati. To the point yang kitanya udah santai aja kali gitu Iya, ya. iya. Ya kan? Jadi ya memang dari kitanya yang harus give assurance, bukan cuma sama suami, sama adik, ibu, siapapun Iya. lah orang-orang yang ada di dekat kita gitu. It's okay gitu. Iya. Ketika semua yang terberat udah Iya. kita lalui gitu ya, sebenarnya kita pengen cepat-cepat kembali ke kehidupan normal ya kan. Ya therefore Bener banget. perlakukanlah kita seperti biasa gitu. Jadi kayak ya gitu aja sih. Nah, kalau tadi dari cerita kebayang sih pasti support system kamu berdua tuh kan suportif banget lah gitu ya. Nah, justru pertanyaanku adalah gini, ada nggak sih komentar dari mereka yang sebenarnya mungkin niatnya baik gitu ya, tapi malah bikin kita nggak nyaman? Pernah ngalamin nggak? Karena mungkin ini jadi insight juga buat teman-teman bahwa oh mereka tuh nggak suka tuh kalau kita komentarin begini atau kita support dengan cara ini. Pernah ngalamin nggak? Kalau aku mah bukan komentar ya, mungkin lebih ke unsolicited advice. Misalnya, Nasihat yang tidak diminta. misalnya, Jadi orang-orang tuh punya kecenderungan untuk mungkin maksudnya mau sharing, mau ngasih. Sebenarnya kalau kita ngelihat emang datangnya intentionnya baik ya. Mereka ingin, aduh apa yang bisa, oh ada informasi tentang ini gue share, siapa tahu berguna gitu kan. Lagi-lagi kita yang mesti ngertiin gitu sebagai si pasien, sebagai warriornya, bahwa mereka semua ini informasi datang dari tempat yang baik. Maksudnya mereka ingin sharing, ingin membantu, siapa tahu informasi benar. Tapi sometimes itu bisa apa ya, kita tuh terlalu overload dengan informasi, dengan sebenarnya udah nggak perlu lagi dikasih nasihat inilah, dikasih itu segala macam. No. Jadi kayak kalau aku boleh bilang sih, sebenarnya itu yang paling ganggu buat aku waktu itu adalah ketika orang-orang memberi nasihat tanpa aku minta. Bukannya berarti aku tahu segala-galanya dan aku udah tahu apa yang harus aku lakukan, enggak juga. Cuman sometimes aku nggak pengen tahu gitu, nggak tepat timingnya, nggak tepat Momennya ya. momennya. Dan percayalah bahwa kalau aku perlu sesuatu atau aku butuh, aku pasti akan bertanya, aku pasti akan minta tolong, aku pasti, karena aku bukan orang yang merasa aku bisa melakukan ini semua sendiri, aku bisa go through all this alone, enggak. Aku tetap perlu pegangan sama kalian, sama teman-teman gitu, dan aku tidak akan sungkan-sungkan untuk minta bantuan, minta informasi, minta tolong. So kalau aku nggak minta, nggak usah, jangan. Itu sih. Jadi bukan komentar yang gimana, tapi lebih ke ya itu oversharing gitu, yang aku paham datangnya dari tempat yang baik, tidak ada maksud jelek sama sekali. I understand, tapi sometimes itu kadang-kadang nggak perlu sih sebenarnya. Kamu pernah ngalamin, Bi? Kayaknya aku lebih kepada gini ya, kita kan berproses ya, dan speednya untuk menjadi baik lagi atau baik-baik saja tuh kan beda-beda. Mungkin ada orang yang datang bilang, kayak aku misalnya kasih tahu, aku belum bisa ngangkat 2,5 kilo. Terus nanti ada yang ngomong, oh itu udah nge-gym, dia udah nge-gym tuh, udah gini, udah panjat pinang, udah pernah. Oke, maksudnya thank you udah dikasih tahu, tapi aku belum sampai situ. Dan kita punya speed kan beda-beda. Apalagi during aku punya my life after treatment, itu aku ketemu grieving. Jadi kadang-kadang orang kayak udah boleh nggak pelan-pelan dulu gitu kan. Jadi kadang-kadang aku tuh masuk orang yang mau juga cepet sehat tentunya, tapi ketika nggak bisa lakuin tuh kayaknya sedih banget. Iya ya, gue belum olahraga ya, aku belum ini ya, belum ikut maraton nih. Jadi terpengaruh ikut ya? apa? High rocks ikut. Kayaknya iya pada saat itu sih kayak aduh, kayak gue makanya maksudnya kayaknya bagus sekali kalau kita bisa mengedukasi teman-teman yang lagi jadi support system, menjadi caregiver, supaya mereka juga tahu kapan ngomong, selebihnya juga mereka juga tahu kapan jaga diri mereka gitu sih kayaknya ya, supaya ya Iket juga mau sehat gimana pun juga kita ya, tapi kan kondisi badan kita nih tanpa kita sadari memang udah berbeda. Nah, ngomong-ngomong kan kondisi berbeda. Kalau hari ini ada cara yang bisa mengembalikan payudara kamu persis seperti kondisi sebelum kanker, mau nggak?
Kamu apa? Kamu mau? Maksudnya gimana nih rekonstruksi? Enggak, kondisi enggak. seperti payudara kamu semula. Ada cara nih pokoknya bisa mengembalikan. Eka dulu deh, Eka Iya, iya. lupa. Eka udah tahu. Iya, cerita. Mau Kamu nih, kamu Eka, cuma Eka, jawab Eka. mau apa enggak Jadi dulu. gini, jadi kalau Pertanyaannya mau apa enggak? gini dulu. Kalau harus kalau misalnya gini, kalau memang nggak ada cancer, tentu aku mau lah kayak dulu. Tapi kalau dikatakan aku menyesal mendapati cancer, enggak. Jadi kalau misalnya sekarang nih ada rekonstruksi pun aku nggak mau. Aku udah happy begini, aku mau terima dengan kondisi. Dan sekali lagi perjalanan cancer ini benar-benar perjalanan yang membawa sukacita sebenarnya, gitu loh. Jadi kalau mau balik kemarin, mungkin kalau nggak lewatin cancer tentu mau. Tapi kalau sekarang udah dikondisikan dengan cancer, aku juga bersyukur karena berbeda lagi tuh itunya, Ya. vibes-nya. Oke. Gitu. Bagaimana Bunda? Ya aku kurang lebih sama sih sama Bianca. Ya kalau simsalabim tiba-tiba aku bisa punya payudara lengkap lagi dengan kondisi sehat tanpa kanker, siap. Aku rasa semua kita pasti akan mau ya. Cuman ya sama seperti Bianca bilang, nggak ada yang perlu disesali. It's already happened, udah terjadi. It's already in the past gitu ya. Aku sih ya move on aja tanpa memikirkan. Aku nggak pernah sih berandai-andai gitu. Jadi kayak aduh what if, aduh kalau aku masih payudara aku masih lengkap nih gimana ya, wah kalau aku misalnya mau liburan ke pantai, aduh kalau aku liburan kan aku bisa pakai bikini lah. Nah itu tuh pikiran-pikiran itu tidak pernah ada gitu. Oke. Jadi Bahkan merindukan pun enggak ya? no. Itu aku rasa dari Tuhan ya. Kita dikasih apa ya, damai sejahtera. Atau mungkin ya. dari dulu aku memang nggak pernah pakai bikini juga, jadi nggak merasa kehilangan. Aku pakai. Kalau kamu kan kan ada kaos yang ada gambar bikini. So what gitu loh. Ada solusi. tapi intinya kamu ngerti ya maksudnya. Jadi Iya, nggak iya, ada atau mungkin baju-baju No yang regret at all memerlukan ya, jadi ya kayak- ada kan ada baju-baju yang it would be nice kalau lu ada payudaranya gitu kan. Enggak juga, nggak pernah ya, maksudnya ya kondisinya udah kayak begini ya cari pakaiannya menyesuaikan lah gitu yang pas gitu. Dan tetap flattering meskipun no boobs. Iya, aku juga kebetulan tidak menambah-nambah di dalam sih, nggak pernah kayak udah gini. Keren banget sih kamu berdua. Luar pas biasa lucu, deh. Oke, kalau ada orang baru kenal kamu nih ya. Hari ini baru ada orang baru yang kenal kamu hari ini, apa sih yang satu hal yang mungkin mereka nggak akan pernah nyangka Kalau ada tentang orang yang baru jernih kenal kamu? Eke, Heeh. berani dia baru kenal Eke. Ada ya di Kemana Jakarta. aja? Ada ya yang nggak kenal Eke. Dia lo. pasti nggak ikutin Instagram Laughing atau YouTube Laughing Indonesia. Tolong dibilangin sama tuh orang ya. Gimana? Jadi kalau udah kenal Eke, Kalau ada orang baru gitu, kira-kira apa sih satu hal yang mungkin mereka nggak akan pernah nyangka tentang jernih kamu? ya mungkin karena akunya ya gini-gini aja ya, ketawa-ketawa, sukacita, tetap aktif, nggak yang berenung gimana, nggak nyalahin sih mereka yang mungkin belum bisa terima ya, tapi ya kalau dikasih kesempatan bisa bersukacita dan sumber sukacitanya benar-benar sumber cita yang sejati, ya mungkin kita ditempatkan untuk menjadi penguat buat mereka. Makanya jangan stop untuk sharing tentang apa yang kita udah lewati. Ya kan, supaya mungkin buat kita 5 tahun lalu, 12 tahun lalu, bahkan mama dulu 33 tahun lalu, rupanya waktu aku ajak ke Laughing tuh bisa menjadi berkat. Iya. Ya, melihat sosok mama yang masih duduk ketawa-ketawa si mama itu kan. Semua semangat tuh Iya, teman-teman jadi jadinya. nggak pernah ada kata udah basi tahun 2021. Enggak lah, kita selalu menjadi satu hal kekuatan buat orang lain lah. Jadi jangan diem-diem dan jadi kayak jangan bilang-bilang jangan. Eke. Menurut Ye. Kamu kan Ya yang pertama sih pasti nggak nyangka kalau aku pernah kena kanker 2 kali Oh, ya. dan udah nggak punya payudara. Itu kayaknya orang yang baru pertama ketemu aku pasti kemungkinan besar ya, Iya. kalau belum dengar dari mana-mana tidak akan menyangka itu sih kayaknya. sebegitunya kamu berdua bisa tetap tampil jadi diri kamu yang sebenarnya nggak berbeda dong, karena orang yang dulu atau yang nggak kenal pun melihat kamu Sama tetap aja. Ya kan, because life goes on kan Beb. Jadi ya kan nggak berhenti ketika kita kena
kanker payudara gitu. Habis itu kan hidup bergulir terus, kita jalan terus. Emang kita mau ngapain ya, kita kembali beraktivitas senormal mungkin, and accept the new normal ya, kondisinya sekarang seperti ini. Udah gitu. Ya kan? Cakep deh. Keren kan kita Cakep, bener. Kalau misalnya nih, kalau boleh kamu balik ke kondisi sebelum operasi, apa yang mau kamu omongin ke perempuan itu? Baby, tolong kalau pakai badan kira-kira ya sampai jebol. Maksudnya kenapa? Maksudnya kita kadang-kadang overload gitu, ngerti nggak? Kita gas gitu kan. Kamu? Aku kan baby, Oke, aku ngomongnya iya, baby. iya. Kalau pakai badan tuh kira-kira Oke. tahu jam tidur, tahu olahraga, hidup sehat itu penting, dan pikiran yang nggak usah deh gitu. Kadang-kadang kita ngerasa badan kita nggak bakal jebol, jadi dipakai terus gas, nggak istirahat segala macam, terus kayak rasa bersalah kalau kita istirahat, kayak ya nggak akan kelar-kelar. Jadi please deh ya, restehan, kalem. Iya kan? Yes. Kamu Beb? Setuju. Kalau aku bisa ngasih tahu aku yang dulu sebelum kena kanker, lebih pay more attention ke kesehatan badan, mental dan fisik sih, karena aku cenderung orang yang suka nge-keep apa-apa sendiri. Jadi itu juga mungkin salah satu faktornya yang kemudian membuat aku tanpa aku sadari aku menyimpan stres. Terus aku juga dulu sama kayak baby mungkin suka begadang. Sampai sekarang juga sebenarnya aku nocturnal sih, susah banget. Tapi sudah berusaha ya kalau sekarang. Tapi kalau dulu tuh begadangnya lebih ke kayak masih ada kerja gitu kan, masih segala macam. Iya, bekerja suka lupa waktu, makan gak dijaga, dan I was a heavy smoker ya sebelum aku kena. Itu sejak kuliah nggak pernah berhenti gitu. Jadi ya banyak sih sebenarnya yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya pantas aja gitu maksudnya. Jadi kayak ya it makes sense gitu. Lu nggak ngejaga badan lu gitu, nggak ngejaga pola hidup, lifestyle dan makan segala macem. Ya jadi kesadaran itu juga membuat aku jadi bisa lebih nerima gitu. Iya. Kayak ya, so ya itu sih nasihatku buat aku yang dulu kalau aku belum. Ya jangan coba-coba deh, jangan main-main. Iya. Gak usah nunggu cancer deh. Iya. Jadi sekarang udah alert lah ya. Iya. Kita tuh ini ngobrol mungkin 30-40 menit ya, tapi banyak banget yang bisa didapat dan luar biasa. Insight hari ini ketemu kamu berdua, meskipun udah sering kita ketemu, tapi banyak cerita-cerita menarik di dalamnya ternyata yang belum tentu diceritain ke kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa banyak dapat inspirasi pastinya, yang mungkin lagi galau, yang mungkin masih bingung. Rasanya sih cerita kamu berdua amat sangat bisa menyemangati, karena aku sendiri juga melihat positif banget, sedemikian bisa menerima kondisi hari ini dengan sukacitanya tuh nggak ketinggalan sebagai perempuan dengan keriuhannya. Thank you ya, thank you sudah berbagi di Pink Story hari ini. Thank you sudah mengundang sebagai narasumber yang biasanya dulu di balik layar. Penny dulu di balik layar, sekarang harus tampil di sini. Oke, nggak kapok ya nanti kalau diminta lagi. Oke. Dari ngobrol tadi ada satu hal yang aku bawa pulang. Keperempuanan itu ternyata nggak pernah beneran ditentuin sama bagian tubuhnya. Yang hilang atribut perempuannya, bukan cara mereka tampil sebagai perempuan. Tetap suka dandan, tetap bisa mewek, tetap punya segala keriuhan khas perempuannya. Payudara boleh diangkat, tapi yang nggak bisa diangkat adalah cara Penny dan Bianca tetap milih buat hidup penuh sebagai istri, sebagai ibu, sebagai diri mereka sendiri. Terima kasih sudah menyimak Pink Story hari ini. Kalau lembar ini dirasa bermanfaat, bantu kami untuk menyebarkan ke lebih banyak orang ya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Saya Muti, ini Pink Story. Sampai jumpa di lembar berikutnya. Hai, bye-bye. Thank you. Wow.
sering merasa terpana dalam ruang sempit.